Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Satria Darmawan, NIM 21073080. Baiklah, saya akan menyebutkan prinsip kerja dari sensor. Yaitu yang pertama adalah sensor TPS. Prinsip kerja dari sensor TPS adalah semakin besar pembukaan katup throttle, maka output yang dikeluarkan oleh TPS juga akan semakin besar. Artinya, semakin besar pembukaan katup throttle, maka tegangan yang dikirimkan ke ECM semakin besar. Baiklah, saya akan menyebutkan prinsip kerja sensor yang kedua, yaitu sensor EGR. Prinsip kerjanya itu yang dideteksi adalah katup gas. Semakin besar gas yang dikeluarkan, maka semakin lebar pula katup terbuka. Maka dari itu, induksi gas yang keluar semakin besar. Koreksi dari EGR akan menentukan sebagaimana banyak atau kurangnya gas yang dikeluarkan. Yang menggerakkan sensor EGR adalah katup gas. Baiklah, saya akan menyebutkan prinsip kerja sensor yang kedua, yaitu cara kerja sensor APP. Prinsip kerjanya yaitu saat dihasilkan tegangan oleh sensor APP, maka akan dikirimkan ke ECU. Lalu ECU akan memerintahkan motor untuk memutarkan valve-nya. Akibat dari pergerakan valve, maka akan terjadi perubahan pada tuas potensiometrik, sehingga harus dihasilkan signal baru pada TPS-nya. Jika tegangannya 4 volt, maka Baiklah, saya akan menyebutkan prinsip kerja sensor yang keempat, yaitu sensor IC741. Prinsip kerjanya itu outputnya akan on jika tegangan pin 3 lebih besar dari pin 2. Kalau tegangan pin 2 lebih besar dari pin 3, maka outputnya akan off. Contohnya, jika pin 2 lebih besar dari pin 3, maka LED hijau akan menyala. Sebaliknya, jika pin 2 lebih kecil dari pin 3, maka LED merah yang akan menyala dan LED hijau akan mati. Baiklah, saya akan menyebutkan prinsip kerja dari sensor suhu. Yang pertama adalah IAT, Intake Air Temperature. Prinsip kerjanya ialah jika diberi tegangan 5 volt dari baterai, maka tegangan tersebut akan dialirkan dari ECM ke IAT. Jika suhu udara yang ada pada intake manifold suhunya rendah, maka outputnya akan semakin tinggi, sehingga akibatnya efeknya suhu output yang akan keluar akan mengecil atau rendah. Ini akan dibaca ECM, sehingga ini akan menentukan banyaknya bahan bakar yang akan diinjeksikan ke ruang bakar. Itulah prinsip kerja dari IAT. Baiklah, saya akan menyebutkan prinsip kerja dari sensor NPC. Jenis termistor NPC, jika suhu yang dideteksi oleh sensor semakin besar, maka output dan resistansi yang dihasilkan maka juga akan semakin besar. Ini akan berbanding terbalik dengan prinsip kerja dari sensor jenis NTC. Yaitu prinsip kerja dari sensor NTC adalah jika suhu yang dideteksi oleh sensor semakin besar, maka output dan resistansi yang dihasilkan akan semakin mengecil. Itulah prinsip kerja dari sensor NTC dan NPC. Baiklah, saya akan menyebutkan prinsip kerja sensor suhu, yaitu sensor ECT. Prinsip kerja sensor ECT yang berupa termistor, prinsip kerjanya itu untuk mendeteksi suhu, maka sensor ECT akan menaikkan atau menurunkan nilai tahanannya. Jika suhu kerja pada sistem pendingin rendah, maka nilai tahanannya akan naik. Jika suhu dari air pendingin tinggi, maka nilai tahanannya akan rendah. Ini menyebabkan perubahan pada nilai output resistansi yang dihasilkan pada sensor ECT untuk mendeteksi perubahan suhu pada air pendingin.
Sensor EGR. Prinsip kerjanya itu yang dideteksi adalah katup gas. Semakin besar gas yang dikeluarkan, maka semakin lebar pula katup terbuka. Maka dari itu induksi gas yang keluar semakin besar. Koreksi dari EGR akan menentukan sebagaimana banyak atau kurangnya gas yang dikeluarkan. Yang menggerakkan sensor EGR adalah katup gas.